gue akan membeberkan salah satu indikator rahasia dan menurut gue alasan kuat kenapa Bitcoin akan menuju ke level 30.000 US dollar teman. At least kalau nggak 30.000 teman, minimal menurut gue balik ke level ini teman ya, balik ke level 22.600 atau ke level 25.000. Jadi bukannya kita malah breakdown dari 17.6, tetapi harusnya kecenderungannya adalah kita balik ke level ini 22.6 sampai 25. Nah, untuk shorter time frame sendiri, di sini kita bisa lihat big termnya, big resist yang ada di descending pattern ini. Kalian lihat ini tiap kali kita menyentuh garis yang berwarna oranye ini, kita selalu kena reject dan kemarin termnya kita masuk lagi ke dalam garis ini dan gue memanfaatkan momentum ini buat nge-short, dan gue nge-short ini melalui platform BigX. As you can see, gue nge-short di level 19.800, jadi exactly ketika kita ada di garis oranye ini teman-teman ya. Dan kalian lihat apa yang terjadi, kita kena reject lagi. Dan gue ada kasih signal ini melalui grup juga teman-teman ya. Di sini tes terakhir untuk Bitcoin, akankah kita break kali ini? Setiap kali kita sentuh garis krim ini, kita selalu kena reject. Ya udah, gue memanfaatkan momentumnya aja buat gue nge-short ya. Kalau misalnya kalian pengen join real time market, biasanya gue update terus menerus melalui grup ini, kalian bisa cek melalui link di deskripsi di bawah. Terus kalau misalnya kalian pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa saranin juga ya melalui platform BingX. Kalau kalian mendaftar menggunakan link gue, kalian akan mendapatkan bonus $120, sekaligus kalian akan jadi partisipan di kompetisi volume trading yang biasanya gue adakan tiap bulan. Gue bagi-bagi hadiah hingga puluhan juta rupiah secara USDT cash. Terus dia juga ada fitur yang menarik dan cukup unik menurut gue, yaitu copy trade di sini ya. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu, bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Jadi kalau menurut gue sendiri ya, ini kan udah memasuki Sabtu dan Minggu, jadi mungkin market nggak akan sevolatil hari biasanya teman-teman ya. Dan gue masih ngeliat saat ini masih ada potensi downside sedikit lagi teman-teman untuk Bitcoin. Maybe bakalan gue close teman-teman ya ketika kita menyentuh area ini, yang dimana ini TP gue ada di level 18.9. Jadi maybe masih bisa menyentuh area 18.8 teman sampai 18.600 kalau menurut gue ya, sebelum akan terjadinya reversal balik lagi ke atas teman, dan di sana gue akan reverse position gue juga ya dari short menjadi long. Nah, kenapa gue bisa bilang begini? Jadi di sini gue juga akan membeberkan satu indikator rahasia. Kalau misalkan kalian bertanya-tanya kenapa kita selalu kena pump and dump seperti ini ya, tiap kali kita menyentuh area 18 kita langsung mantul kembali pump keras, tiap kali kita menyentuh resist di daerah 23 kenapa kita selalu di dump keras juga. Dan so far ini sudah berlangsung selama sebulanan temen ya, gue tahu ini benar-benar melelahkan sekali ya, ini lama banget ini sideways seperti ini, banyak makan orang yang ngelong maupun banyak juga makan orang yang nge-short. Dan di sini gue akan kasih satu alasan teman yang menurut gue ini bener-bener kalian wajib banget tahu. Dan pastinya ini bakalan comes to an end gitu ya. Kita nggak bakalan berada di zona area ini terus-menerus. Dan kapan ini comes to an end, menurut gue ini sangat sebentar lagi teman ya. Entah itu dalam 1 minggu ke depan lagi gitu ya. Maybe exactly ketika momen dimana kita menyentuh level ini teman, kita balik ke area ini adalah the last dump untuk Bitcoin. Dan akhirnya kita bakalan ngebreak ini ya, ini pola descending ini teman ya, kita bakalan ngebreak area ini. Momen dimana kita ngebreak, possibly kita bisa menyentuh at least minimal level 22 sampai level 25.000 untuk Bitcoin teman. Ya karena bisa dilihat juga ini adalah pattern bulanan yang selama bulan-bulan kita itu gak pernah ngebreak. Dan momen dimana kita ngebreak itu menurut gue akan ada satu pergerakan besar untuk Bitcoin terjadi. Jadi to the point aja teman-teman, indikator apa yang pengen gue bahas di sini seperti yang kalian bisa lihat, ini gue akan membahas SPX ya. Seperti yang kalian tahu SPX ini adalah indeks saham teman-teman, indeks saham 500 perusahaan terbesar teman-teman ya. Jadi kita ngomongin saham secara global di sini ya, harga saham secara global kita korelasiin dengan Bitcoin. Kalau misalkan kalian tanya apa hubungannya dengan saham gitu ya, karena teman-teman ya, kalau misalkan kalian perhatikan, saham saat ini cenderung arahnya itu downtrend seperti ini, teman. Sementara kita lihat ya, Bitcoin memang juga ada di dalam downtrend, teman. Cuman kan sebulan ini dia itu sideways, teman. Sementara saham masih anjlok di sini ya. Jadi selalu
nemu support terbaru di sini, sementara Bitcoin tetap ngehold support yang ada di 18.200. Jadi misalkan kalian perhatikan DAM yang terjadi di tanggal 21 September, ini ada di candle yang satu ini, kita membentuk low terbaru teman untuk saham teman. Maka dari itu Bitcoin juga membentuk lowest point dia ya, itu ada di level 18.000 awal ya, 18.100 di tanggal 21 September juga. Nah, habis itu di tanggal 27 September di sini kalian perhatikan candle yang satu ini ya, di tanggal 27 September kita juga membentuk low terbaru. Dan di sini kita bisa perhatikan untuk Bitcoin exactly kita mengalami dump teman ya. Nah, ini adalah momen dimana Bitcoin pump teman ke level 20.300, lalu kita dibanting ke bawah lagi seperti ini. Jadi kenapa kita dibanting ke bawah? Ya alasannya simpel, dikarenakan saham anjlok lagi teman ya, membentuk support terbaru di tanggal 27 September ya. Berbeda kalau misalkan ketika saham malah mantul seperti ini, apa yang akan terjadi? Maka successful breakout untuk Bitcoin dari sini balik lagi ke level 22.000 sekian. Cuman apa yang terjadi? Saham turun, maka Bitcoin juga kena fake out di sini. Oke, kita zoom out lagi teman ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di tanggal 30 September. 30 September ini kita membentuk low terbaru juga untuk saham. Lalu kalau misalnya kita bandingkan untuk Bitcoin, ini di tanggal 30 September lagi-lagi kita nge-retest area 20.300, lalu kita kena reject lagi. Nah, jadi kalian perhatikan ini exactly ada di momen yang satu ini ya, dimana kita dipump balik ke level 20.200. Kalau misalkan di hari sebelumnya ya, di tanggal 29-nya, tiba-tiba saham malah relief rally gitu ya, balik ke atas ya, maka kita akan ngelihat successful breakout terjadi teman. Jadi mungkin dari sini kita malah bakalan pump ke level 22,5 kalau di satu hari sebelumnya saham ini naik, tetapi ternyata dia anjlok membentuk support terbaru, lalu di saat yang bersamaan kita juga mengalami rejection kembali di sini. Setelah itu kan saham naik 45 Oktober di sini ya, cuman ini naiknya benar-benar sesaat doang teman ya. Kalau misalkan kemarin saham naik seperti ini teman ya, langsung relief rally lagi menuju ke level 4.000, maybe teman, di tanggal 5 Oktober ini, 45 Oktober kita juga bakalan ngelihat Bitcoin naik ke level 22.500. Tetapi karena saham ternyata kembali fake out lagi di sini teman-teman sampai di tanggal 13 Oktober, itu yang exactly kita lihat barusan ini, di mana Bitcoin balik lagi ke level 18.200. Nah, kalau misalkan kalian benar-benar perhatikan di sini ya, setiap kali saham membentuk low terbaru di sini ya, entah itu di tanggal 27, entah itu di tanggal 30, atau ini recently di tanggal 13 Oktober. Kalau misalnya kalian perhatikan, Bitcoin nggak pernah nge-break area level ini, teman. 18.100 sampai 18.200. Atau di sini lah, 18,5 sampai 18.000 awal ya. Jadi 18.500 sampai 18.000 range-nya paling mentok. Kita nggak pernah nge-break di bawah level itu. Ya kecuali ya market future sempat sampai 17.9. Cuman untuk market normal kita belum sampai di bawah 18.000 at least so far sampai saat ini. Nah, ini memberikan kita kesimpulan apa teman ya? Setiap kali saham membentuk low terbaru teman ya. Jadi di tanggal 27, di tanggal 30, di tanggal 13 kita membentuk low terbaru teman ya, dalam waktu ke waktu. Apa yang bisa disimpulkan adalah bahwa Bitcoin tetap bisa bertahan di level 18.100 sampai 18.500. Jadi Wells ini selalu mempertahankan area level 18.000 sampai 18.500 untuk Bitcoin ya. Dia nggak pengen si Bitcoin ini terbanting di bawah level 18.000. Jadi entah karena level 18 sampai 18,5 ini adalah level support yang cukup penting teman ya, di mana ini adalah salah satu support yang terjadi di tanggal 30 Juni maupun 13 Juli juga, atau memang ini memang adalah demand zone para whale setter mana ya. Jadi sekitar 500 poin di atas lowest level yang ada di level 17.600, sama seperti momen di mana dump terjadi ketika tahun 2021 bulan Mei kemarin ya. Kita sempat sampai 28.800 dan lowest point kita juga ada di sekitar 400-500 poin di atas 28.800, exactly ini di level 29.300, lalu kita langsung mengalami bull run hingga level 1 miliar. Jadi 400-500 poin di atas lowest point kita yang ada di level 17.600, which is ada di level 18.000 sampai 18.500. Nah, ini memberikan kesimpulan pada kita teman ya. Sekalipun market saham membentuk support terbaru ya, entah kita bakalan anjlok lagi dari level ini, let's say teman-teman ya, kita anjlok ke level 3.453 atau kita anjlok lagi ke level 3.400, ya paling Bitcoin bakalan ada di level support yang di level 18.200 sampai 18.500 saja. Dan pastinya yang kita tahu ya, market saham kan nggak mungkin anjlok terus-menerus teman-teman ya. Pasti ada satu momen di mana kita akan mengalami relief rally,
sekitar 1 sampai 2 minggu ya, seperti yang terjadi misalkan let's say di tanggal 17 Juni sampai di tanggal 16 Agustus ini. Ini sekitar sebulan, kita cuman anggap ambil 2 minggu aja, nggak perlu. Kalau ini kan terlalu bentar ya, ini kan kemarin cuman 4 hari terus kita didam lagi. Yang ini juga sama sekitar 4 hari kita didam lagi. Ya at least minimal di atas 1 minggu kita mengalami pantulan teman ya. Jadi di atas 1 minggu, let's say dari sini kita rebound balik ke level 4000 aja. Itu menurut gua teman ya, apa yang akan terjadi pada Bitcoin? Bahwa Bitcoin akan mengalami pantulan ke level 22 sampai 25.000 minimal. Ya target kita sih all the way ke level 30.000 ya. Dikarenakan so far saham setiap kali membentuk lower low teman ya, membentuk new support teman, Bitcoin tetap stay di level 18,5 ini. Dan momen dimana saham bakalan balik teman, bakalan rebound teman ya, bakalan rebound keras ya. Kita nggak cuman bilang mantul lalu didam lagi. Jadi mantul lalu didam seperti ini lagi, ini juga sama mantul seperti ini lalu didam seperti ini lagi. Kita ngomongin tentang rally yang sekitar 1-2 minggu ke atas teman. Apa yang akan terjadi pada Bitcoin? Ya Bitcoin udah bakalan breakout ke level 22-25. Jadi so far at least sejauh ini kita ngelihat pasar Bitcoin tuh agak sedikit mengikuti pasar saham ya, dimana sejauh ini kita agak lagging teman-teman, kita gagal breakout dikarenakan pasar saham masih membentuk level low yang terbaru. Dari waktu ke waktu kita membentuk support terbaru, sementara si BTC ini ya begini-begini aja gitu. Jadi itu membuat Bitcoin juga selalu gagal breakout dan kembali didam teman. Nah, tapi so far didamnya itu nggak sama dengan saham di mana kita membentuk lower low. Kalau misalnya kita ngikutin saham, wah ini mah Bitcoin udah break di bawah level 17.600 teman. Kalau misalkan kita ngikutin. Tetapi seperti yang gue bilang, banyak banget antrian order para whales di level 18.000 sampai 18.500 di mana mereka akhirnya kembali ngangkat Bitcoin ke atas lagi. Jadi itu apa yang gue pengen note ke kalian teman ya. Dan menurut gue ini ya, sebentar lagi kita udah bakalan mencapai bottom ya. Tidak lama lagi teman ya. Entah di level 3.400 atau mungkin 3.500 ini udah bottom, atau kita bakalan terjun ke level 3.300 gitu ya. Baru akhirnya kita diberikan pantulan lagi ke atas. Menurut gue ini bentar lagi teman. Momen dimana kita break support dari previous all time low kita yang ada di 16 Juni ini. Ini nggak lama lagi menurut gue kita bakalan rebound kembali ke atas. Sama seperti momen dimana kita nge-break support yang satu ini. Jadi ini support di tanggal 20 Mei, lalu kita break new support di tanggal 21 Juni. Kita ngeliat rally kembali ke atas. Sama seperti ini ya, kita break support dari time frame daily kita yang ada di level 36. Saat ini kita udah ada di level 35. Menurut gua entah di level 35, 34, atau 33 kita bakalan mengalami pantulan keras sama seperti yang terjadi di tanggal 17 Juni sampai 17 Agustus ini. Dan di saat itu pula kita akan ngelihat rally pada Bitcoin terjadi teman. Itu yang at least kita lihat teman-teman, itu adalah data dan fakta yang berbicara, bukan dari pandangan gua ya. Personally ini menurut gue penting banget ya. Ini mengatakan pada kita bahwa low support Bitcoin ada di sekitar 18.500 sampai 18.100. Itu zona terbaik untuk membeli Bitcoin teman. Lalu the moment kita mengalami pantulan 1-2 minggu, itu Bitcoin akan berhasil breakout di atas level 20.000 ini. Itu yang kita korelasiin dengan pasar saham dengan pasar Bitcoin saat ini. Dan ini apa yang kita lihat teman. Data dan fakta yang berbicara. Jadi seharusnya at least kecenderungannya adalah ketika pasar saham mengalami rally sekitar 1-2 minggu atau bahkan hingga sebulan, kita akan mengalami pantulan all the way ke level 22 sampai ke level 25 atau bahkan bisa aja ke level 30.000. Pastinya ini akan invalid momen dimana Bitcoin break di bawah level 18.100 ini ya. Entah kita balik ke level 17.8 atau ke level 17.7 atau bahkan ke 17.6. Nah itu menurut gue udah invalid kondisi yang kita bicarakan ini. Tetapi yang menurut gue sekitar 60-70% ya probabilitasnya adalah nge-break dari pola descending ini. Menurut gue break di bawah level 18.000 itu menurut gue chance-nya hanya sekitar 30-40%. Itu aja teman dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.